Oke, teman-teman, selamat malam. Selamat bergabung di Zoom Bro Business Rate Owner Bosman Mardigu. Nah, ada apa sih di Zoom malam ini? Yang pastinya teman-teman, saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom malam ini untuk mendengarkan kabar baik. Karena mungkin orang-orang di luar sana itu saat ini sedang nyantai, sedang menonton drama Korea, tetapi Bapak Ibu teman-teman semuanya meluangkan waktu menghargai yang mengundang dan juga yang mengundang sangat menghargai dan peduli kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk mendapatkan kabar baik ini. Itu. Nah, kira-kira kabar baiknya apa? Saya izin langsung saja untuk share screen ya teman-teman ya, supaya apa yang saya sampaikan lebih mudah diserap dan dipahami. Guys, layar saya aman ya? Sudah terlihat aman? Aman. Oke, sip. Ya, teman-teman, malam ini izinkan saya berbagi tentang bisnis kemitraan baru Bosman Madiku. Jadi beliau mengajak sahabat-sahabatku, yuk cuan bareng. Nah, sebelum melangkah ke sana, saya ingin share kenapa sih Bosman Madiku mengadakan atau membuat bisnis baru yang sistemnya kemitraan. Ya, sistemnya kemitraan dan dibuka untuk semua masyarakat Indonesia. Indonesia dulu ya, walaupun sudah ada beberapa masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri yang sudah ikut bermitra. Nah, jadi kalau teman-teman itu kenal dengan Bosman, ya mungkin yang belum kenal boleh cek di YouTube-nya. Jadi boleh tonton konten-kontennya, beliau tipe-tipe orang yang seperti apa, ya sering diundang ke podcast-podcast termasuk Deddy Corbuzier, kemudian juga Denny Sumargo juga pernah mengundang. Dan kalau ingat Bosman, ingat YouTube-nya, saya selalu ingat dengan Newman, seorang yang berpikir dengan pemikiran baru, kemudian kritik namun dengan solusi, dan rakyat yang sejahtera. Nah, Bosman ini sering sekali mengkritik pemerintah beberapa kebijakan yang memang terlepas kurang baik ya, namun juga disertakan solusi. Nah, dari setiap kritikan beliau itu sebenarnya beliau ingin memberikan contoh atau memberikan petunjuk bahwa ini loh kalau cara bernegara. Supaya apa? Supaya rakyat sejahtera. Nah, Bosman ini pengen punya goals, ya suatu saat diberi sebuah tanggung jawab untuk memegang jabatan di pemerintahan. Namun untuk menunggu waktu itu kayaknya masih lama. Makanya beliau keinginan mensejahterakan masyarakatnya masih ada dan sangat besar sekali. Dan beliau membuat bisnis kemitraan, di mana pengen membangun ekonomi rakyat dari bawah. Itu. Jadi dari akar rumputnya, bukan dari perusahaan yang besar, B2B, tetapi dari akar rumput atau dari masyarakat bawah. Kemudian dibentuknya Bro Business Site Owner dengan produk Microgol salah satunya karena sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Sunan Bonang ya pada waktu itu. Jadi kalau teman-teman tadi yang masuk di video awal-awal, masuk Zoom lebih awal, setengah jam sebelumnya, saya share beberapa video tentang Sunan Bonang ya. Jadi pada waktu itu ketika ada penjajahan dari Belanda, eh, apa namanya, dari penguasa luar negeri itu sebenarnya bukan ingin menjajah rempah-rempah ya. Dari luar negeri itu bukan ingin menjajah rempah-rempah, namun yang diincar adalah budaya logamnya. Maka dari itu Sunan Bonang memerintahkan untuk Apati Geni untuk mematikan budaya api atau budaya logam. Nah, lalu ada perintah kedua Sabdo Tinitah Sumurupeng Geni di generasi ke-17, di mana generasi ke-17 itu adalah sekarang. Jadi rakyat Indonesia, kalau pengen sejahtera, salah satu petunjuk dari Sunan Bonang adalah untuk mengaktifkan kembali budaya logamnya. Gitu. Nah, teman-teman kalau pengen tahu lebih detail bisa cek di YouTube, ketik aja Bosman Mardigu, Sunan Bonang, nanti akan ketemu video-videonya. Ada beberapa video yang teman-teman bisa tonton. Nah, kemudian juga berkaitan dengan ini. Tadi saya sedikit singgung tentang pemilu ya. Jadi, biasanya menjelang pemilu itu
ada perdebatan siapa kampret, siapa cebong ya. Dan kemarin Bosman berpesan, udahlah stop gitu ya. Nggak usah lagi berdebat, nggak usah lagi saling bermusuhan, saling menjelek-jelekan gitu. Jangan sampai waktu kita habis untuk berdebat tentang siapa yang akan jadi presiden, karena sudah 7 presiden, tapi sila kelima ini masih hilang gitu ya. Dan biasanya ketika berdebat, orang-orang jarang memperhatikan dompetnya berapa gitu ya. Nah, maka dari itu, Bosman, coba deh dibalik. Kita bersatu, lalu kita sejahterakan masyarakat Indonesia dari dompetnya, dari berbisnis bareng-bareng gitu. Stop untuk siapa cebong, siapa kampret. Yuk berbisnis bareng-bareng, yuk bangun ekonomi kerakyatan dari akar rumput supaya Indonesia lebih sejahtera. Nah, makanya tadi saya bahas sedikit bahwa kalau kita mengingat Indonesia itu memang ada yang hilang ya, sila kelima ada yang hilang. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kemana sila ini? Nah, maka dari itu Bosman punya tekad yang kuat, gitu, kepedulian yang besar. Sampai beliau juga membangun panti asuhan dan ini sudah 20 tahun lebih ya. Bahkan biaya makannya itu 3 miliar lebih per bulan. 3 miliar lebih per bulan. Kenapa? Buat sindiran ke pemerintah bahwa pasal 34 ini belum jalan gitu. Nah, makanya teman-teman, di malam ini yang kita tergabung dalam satu Zoom, kita samakan dulu visi misi bagaimana kita membangun masyarakat Indonesia dari bawah. Kita berbisnis bareng-bareng bersama Bosman Mahdiku, yang dimana bisnisnya nanti kita akan sebentar belajar sama-sama bagaimana sisi keuntungannya, bagaimana manfaat dari ekonomi, emosional, dan juga spiritualnya. Oke, langsung saja. Jadi saya mengenal Bosman Mahdiku sejak membaca salah satu bukunya adalah Sadar Kaya. Dari buku ini saya belajar bagaimana uang itu datang. Ya. Karena dulu saya bekerja keras untuk uang, namun ternyata cara itu adalah salah. Karena harusnya uanglah yang bekerja untuk kita. Gitu. Dan ketika saya membaca buku ini, saya berkeyakinan bahwa saya pasti ketemu dengan beliau, dengan pengarang bukunya. Dan di luar dugaan, sampai sekarang pun justru malah bisa berbisnis bareng, berpartner dengan beliau. Karena beliau sangat humble dan juga open untuk siapa saja. Gitu. Sedikit perkenalan, nama saya Bimo, saya menggeluti bisnis online sejak 2016, kemudian pernah menjadi mentor bisnis online, lalu saya juga ada kelas sendiri tentang TikTok, kemudian saya juga personal coach di bagian happiness mindset dan Hoki, certificate hipnoterapis, certificate modern metaphysical hypnosis, dan juga YouTuber. Saya tinggal di Jogja dan walaupun saya tidak ada di perguruan tinggi, karena saya hanya lulus S3 ya, SD, SMP, SMA, tapi saya pengen punya gelar atau punya impian gelarnya di RSSH. Di RSSH itu artinya di rumah saja sugih. Jadi berkat membaca buku Sadar Kaya, saya dulu tidak tahu bagaimana caranya. Saya memaksakan mindset bahwa di rumah saja, banyak waktu dengan keluarga, hanya melakukan hal-hal yang disukai, dan banyak uang. Gitu. Waktu itu saya masih kerja, tapi saya paksakan mindset itu bahwa pola pikir mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi hasil. Dan ketika pola pikir diafirmasikan, ternyata sekarang ya memang seperti ini, di rumah saja, banyak waktu dengan keluarga, hanya melakukan hal yang disukai, ngoceh-ngoceh berbusa-busa ini, mentoring adalah hobi saya, dan ya kalau dibilang banyak uang mungkin belum seperti Raffi Ahmad ya, atau seperti Pak Mardigu ya, tetapi dibandingkan saya dulu kerja, sudah jauh berlipat-lipat lah. Nah, oke teman-teman, setelah kita tahu visi misi beliau, Bosman Mardigu, kemudian langkah kedepannya seperti apa, nah kita akan share lebih detail tentang Bro. Bro itu adalah business right owner atau bisnis kemitraan Bosman Mardigu ya, hak bisnis kemitraan. Di mana saat ini ada 3 produk ya. Yang pertama adalah kelas RTB yang kemarin salah satunya itu ada di Malang, kemudian ada Microgold, emas berukuran mikro, dan juga next-nya adalah powerbank rumah. Oke, jadi saya akan bahas dulu tentang RTB teman-teman, Road to Billionaire. Apa sih yang didapat di RTB? Yang didapat adalah teman-teman akan mendapatkan kisah cerita Bosman Mardigu, bagaimana perjalanan beliau dari minus 5 miliar per bulan menjadi seorang bilioner. Ya.
Jadi teman-teman akan mendapatkan pelajaran itu, termasuk teknis-teknis bisnisnya, dan teman-teman juga akan dicek CEO kayanya apa, lalu cocoknya berpartner dengan tipe orang yang seperti apa, semuanya dibahas di detail di dalam ruangan itu. Bahkan semua peserta itu juga dites. Jadi teman-teman yang pengen punya partner di dalam ruangan itu pun langsung bisa cek. Kira-kira kalau cocok kriterianya bisa langsung berpartner gitu. Kemudian diajarkan juga bagaimana menjadi master of money. Jadi kalau biasanya kita bekerja keras untuk uang, di RTB itu bagaimana sih uang yang gantian bekerja untuk kita, gitu ya. Dan teman-teman di sana juga berpotensi mendapatkan circle baru, teman-teman baru, relasi baru, sahabat baru. Kemudian ada coaching lanjutannya via Zoom, teman-teman akan masih mendapatkan insight-insight dan juga by chat juga. Kemudian teman-teman ketika mengikuti RTB itu dapat gratis bro-nya, gratis hak bisnis kemitraan. Dan ini salah satu kelas Bosman Mardigu yang dapat gratis hak bisnis. Jadi kalau MMBC nggak dapat, Millionaires nggak dapat, CEO Mastermind nggak dapat, yang RTB itu dapat hak bisnis kemitraan. Jadi ketika teman-teman ikut RTB, teman-teman bisa klaim untuk langsung sekaligus menjadi mitra Bosman Mardigu. Ya. Nah, yang terdekat ada di Jakarta ya, 11 Maret teman-teman. Saya pun nanti datang ke sana. Dan teman-teman, sayangnya ini adalah kelas tahun terakhir Bosman Mardigu ya, untuk mengadakan kelas offline. Jadi Pak Mardigu sudah mengumumkan bahwa 2024 beliau akan pensiun dari semua kelas offline. Teman-teman yang belum pernah ikut RTB atau belum pernah ikut sama sekali kelasnya Bosman Mardigu, 11 Maret Jakarta adalah peluang kesempatan buat teman-teman sekaligus mendapatkan hak bisnis kemitraan. Langsung bisa dipakai untuk bermitra dengan Bosman Mardigu. Jadi kemarin yang sudah terjadi di Malang, lalu Jakarta 11 Maret ini, dan rencananya Bali tanggal 8 April. Ya. Bali masih rencana, tapi yang sudah fix adalah Jakarta 11 Maret di Red Top Hotel di Pecenongan. Ya. Nanti saya akan datang ke sana juga, dan teman-teman yang mendaftar malam ini, nanti silahkan temui saya, tagih saya untuk saya beri gift emas. Ya. Kartu nama yang ada emasnya. Jadi teman-teman yang mendaftar malam ini, silahkan nanti temui saya untuk saya kasih gratis emas. Gitu. Nah, kemudian saya belajar dari Bosman Mardigu bahwa rumus sederhana mengubah hasil adalah satu, mengubah sumber informasi dan juga circle. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah hasil itu, bocorannya cuma dua ini sih. Kalau sumber informasinya masih sama saja, nggak ada penambahan, maka untuk mendapatkan penambahan hasil, itu ada sedikit kesulitan. Agak agak susah mendapatkan kenaikan hasil. Karena apa? Informasi yang didapat sama. Makanya teman-teman kalau kehidupannya mungkin, mohon maaf, masih gitu-gitu aja, masih gini-gini aja, coba cek sumber informasi yang masuk seperti apa. Nah, kalau sudah, cek lagi circle-nya. Ya, dulu saya pernah jadi seorang karyawan, 8 tahun saya di minimarket terbesar di Indonesia, kalau nggak si merah ya si biru ya. Tiap kumpul-kumpul karyawan apa sih yang dibahas? Mengeluhkan atasan, mengeluhkan bawahan, mengeluhkan gaji, dan lain-lain. Nah, ketika circle-nya itu saja, kehidupan saya nggak meningkat. Lalu ketika saya keluar dari circle, saya menambah orang baru, pengusaha, pebisnis, saya mulai tanya mereka baca buku apa, ikut pelatihan apa, sampai di titik sekarang. Gitu. Jadi teman-teman, RTB ini salah satu teman-teman untuk mendapatkan sumber informasi sekaligus circle. Ya, sekaligus circle. Dan investasinya teman-teman, berapa sih? Kalau CEO Mastermind itu 12 juta, kalau MMBC 7,5 juta, nah kalau RTB berapa? RTB hanya 2.950.000 dan teman-teman sudah dapat bro hak bisnis kemitraan Bosman Mardigu. Namun ingat bahwa ini adalah tahun terakhir Bosman Mardigu mengadakan kelas offline dan ini RTB terakhir di Jakarta. Jadi pastikan teman-teman yang secara jarak memungkinkan ke Jakarta, saya di tanggal 10 sudah di Jakarta sampai tanggal 12, jadi kalau tanggal 11 di sana kita bisa ketemu di RTB. Ingat yang mendaftar malam ini, besok temui saya untuk saya kasih emas ya, gift emas. Nah, lanjut produk kedua adalah microgold.
Jadi Microgold ini ada 3 konsep terbarunya. Yang pertama sebagai pendukung bisnis saat ini. Kemudian untuk reseller, bagi teman-teman yang memang suka jualan, jago jualan, Microgold ini bisa digunakan buat teman-teman yang senang jualan online ataupun offline, atau pengen punya toko emas berjalan juga bisa. Nah, bagi teman-teman yang suka bangun tim, bangun passive income, Microgold ini juga sangat-sangat bisa. Gitu. Jadi ada 3 konsep bisnis yang teman-teman bisa pakai salah satu atau jalankan ketiganya. Nah, untuk pendukung bisnis saat ini contohnya apa? Contohnya adalah misalkan teman-teman punya teman-teman brand owner, teman-teman punya usaha, misalkan warung kopi gitu ya. Ini contohnya adalah warung kopi Tenan. Di branding, kemudian di tengahnya dikasih emas, lalu dikasih tagline ngopi sambil nabung emas. Lalu di sini tuliskan kumpulkan hingga 5 gram untuk ditukar dalam bentuk antang. Artinya Microgold ini ketika terkumpul 5 gram bisa ditukar dalam bentuk antang. Nah, kira-kira nih, kalau teman-teman punya usaha, entah itu kuliner, kopi, ataupun online shop, atau apapun itu, jasa servis, dan sebagainya. Kalau teman-teman ada customer yang dikasih kartu, ya, yang ada branding kopinya, atau brandnya teman-teman, ada emasnya, kira-kira di foto nggak? Biasanya akan foto, wih, dapat emas gitu ya. Brandnya naik nggak, keangkat nggak? Karena ketika di foto, biasanya orang akan upload di story, akan dipamerkan. Lalu, ketika sudah dipamerkan, kira-kira dia cerita nggak sama teman-teman yang lainnya? Ngopi di Kopi Tenan itu gratis emas loh, yuk ngopi di situ aja yuk, daripada tempat lain. Kenapa? Soalnya kalau sudah 5 gram, bisa ditukar antam. Jadi ngopi kita sambil nabung emas. Gitu. Jadi apa? Buat ngikat customer. Karena ketika dia belum 5 gram, ada kemungkinan dia tidak pindah-pindah tempat ngopi. Gitu. Bisa juga untuk branding, ini salah satu contoh branding kelas online saya. Lalu ini kartu nama saya yang ada emasnya, nanti teman-teman di RTB Jakarta, temui saya yang mendaftar malam ini, saya kasih gratis. Ya. Namun teman-teman, konsep Microgold untuk pendukung bisnis saat ini, pesan saya hanya satu, jangan sampai kompetitor duluan. Jadi ketika saya menawarkan ini kepada salah satu brand owner, atau yang punya usaha offline, misalkan warung kopi itu ya, ketika saya jelaskan, setelah itu saya bilang, namun ini Pak, ada satu kabar yang kurang enak Pak, itu apa? Jangan sampai kompetitor duluan Pak, karena saya ini kampanye terus-terusan. Habis ini saya akan tawarkan di tempat kopi sebelah. Bapak mau ambil atau kompetitor duluan yang ambil. Nah itu biasanya terjadi closing dan teman-teman juga cepat sekali untuk meng-closing paket-paket ini. Karena memang ini lagi trennya ya teman-teman, mungkin belanja online dapat gratis emas yang kecil 0,00 sekian gitu ya. Hanya pakai Mika, kalau ini kita lebih eksklusif pakai kartu. Kemudian sistem yang kedua untuk reseller. Jadi kabar baiknya reseller Microgold ini tidak ada berlapis bertingkat ya, seperti dealer, distributor, agen, nggak ada. Ya. Jadi konsepnya di Microgold nggak bisa dimonopoli. Karena orang beli dalam jumlah besar, dalam jumlah kecil, tetap dapat harga termurah. Ya gitu. Dan bisa ditukar dalam bentuk antam. Nah ini contoh kemarin waktu saya nuker antam, ya. Jadi saya tukar 15 gram, masing-masing 5 gram, saya tukar dalam bentuk antam. Dikirim sampai rumah, karena saya di Jogja ya, jadi saya nggak datang ke kantor. Nah, kemudian bagi teman-teman yang suka kerja bareng-bareng, suka bangun tim, suka bisnis networking, ini sangat sangat potensial untuk percepatan income. Ya, kenapa? Karena kalau seorang karyawan dalam 1 tahun mau naik gaji 4 kali lipat tanpa naik jabatan, kayaknya mustahil. Tapi kalau di Microgold, teman-teman bangun tim reseller, bangun pasukan, bangun bisnis kemitraan, ya, dengan cara networking, teman-teman jangankan 4 kali lipat, 10 kali lipat dalam setahun pun sangat mungkin. Ya. Jadi kalau teman-teman timnya sudah besar, teman-teman bisa punya potensi passive income 100 jutaan. Ya, dalam waktu 1 bulan, 100 juta per bulan. Gitu. Jadi teman-teman ini potensial banget. Nah, detailnya seperti apa, kita akan next. Sebelumnya, kenapa sih harus emas gitu ya? Karena apa? Karena harga emas selalu naik gitu ya. Harga emas itu cenderung naik. Dan ketika teman-teman melihat
sebongkah emas ini ya. Kira-kira perasaan pertama yang muncul apa kalau melihat emas nih? Coba ditulis di kolom chat dulu. Ketika teman-teman melihat emas gitu ya, emas logam gitu ya, logam mulia, kira-kira yang muncul pertama kali apa? Yang di pikiran atau di perasaan kira-kira apa nih? Saya ingin tahu, boleh dibantu teman-teman chat di kolom komentar. Oke, dari Kak Jo, mewah, betul ya. Jadi emas identik dengan mewah, gitu. Kemudian ada lagi yang punya pendapat ketika membayangkan emas. Oke, logam mulia, betul. Apalagi mungkin ada duit, oke, sip, mantap. Kekayaan, oke, sultan, ya sultan, dan hanya sultan yang bagi-bagi emas gitu ya. Makanya teman-teman kalau mau dianggap sultan nanti Lebaran THR-nya jangan hanya uang, tapi bagi-bagi emas juga. Kemudian barang berharga, oke, ada aset, cuan, eksklusif, kaya, investasi, betul sekali. Ya, jadi semuanya tepat-tepat, investasi, oke. Benda yang memiliki nilai value, ya. Benda yang value-nya cenderung naik, kemudian tidak tergerus inflasi, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih yang sudah share di kolom komentar. Saya lanjutkan ya. Kira-kira kenapa sih harus emas versi Bosman Madiku? Jadi ini akan saya putarkan waktu kami ngesum bareng dengan Pak Madiku sekitar 2 bulanan yang lalu ya. Jadi saya izin share video. Kenapa sih harus emas? Ini versi Bosman Madiku. Videonya 3 menit, jadi teman-teman izin untuk saya putarkan 3 menit kenapa harus emas. Nah, mungkin di ujung terakhir saya mengingatkan teman-teman, tadi saya terpikir karena baru aja pembantu saya itu masukin anaknya nanti ke SD, terus dia nanya kalau swasta tuh berapa, kalau negeri berapa. Kalau negeri kan uang pangkalnya ada terus nggak bayar, terus kalau swasta katanya di Cibinong itu 5 juta Pak uang masuknya gitu ya. Atau saya bilang, oh iya, 5 juta tuh ya kira-kira 5 gram emas. Saya bilang, itu namanya GoFur. 5 juta 5 gram emas. Terus jujur deh, anakmu yang paling kecil nih ya, kan masih setahun. Dia 5-6 tahun lagi kan dia makan sekolah SD. Itu mungkin kalau masuk SD ini, ya which is kecil ya kemungkinan dia masuk SD swasta. Tapi mungkin negeri. Tapi maksud saya bilang, itu kira-kira 10 juta kali uang masuknya. Tapi gini, 5 juta rupiah sekarang kan 5 gram emas. 10 juta nanti tetap 5 gram emas. Gitu. Jadi pentingnya punya emas tuh itu. Atau kita kasih contoh, ini kalau ini buat teman-teman. Saya melakukan haji ONH Plus di tahun 2012, 10 tahun yang lalu, itu harganya 110 juta. Atau di gramasi emasnya 250 gram. Karena waktu itu 1 gramnya sekitar 500 ribuan. Jadi 250 gram emas. Sekarang ONH, sekarang 2022, itu 250 jutaan. Dan itu ya 250 gram emas. Jadi rupiahnya berbeda, tapi gramasi emasnya sama. Nah, jadi rasanya menurut saya nih ya, ngapunten teman-teman semua, solusi kita adalah nabung emas. Solusi kita adalah berbisnis, ya buka toko emas gitu. Solusinya berbisnis emas, ini pendapat saya. Dan emas menjadi nilai tabung. Sekali lagi, tadi kalau Anda punya anak mau ke sekolah SMP, mungkin uang masuknya, ini bicara swasta ya, adalah 10 gram emas gitu ya, atau 10 juta saat ini. Tapi 5 tahun lagi anak sekolah SMP, ya tetap 10 gram emas, cuma nanti 20 juta. Kalau Anda pakai rupiah belum tentu kekejar gitu ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita prolog saya begitu, sahabat saya Mas Bimo ini orang yang luar biasa, karena beliau saat ini adalah the best di micro gold, bisnis networknya tumbuh sangat luar biasa, dan saya pikir Anda beruntung kalau Anda memiliki leader seperti Mas Bimo, karena di dalam bisnis ini adalah bisnis kebersamaan, dan bisnis yang terbaik adalah saling mengajar, saling asuh gitu ya. Dan Mas Bimo pertama mengajarkan, dan Anda yang diajari ya suatu hari akan mengajari. Jadi
bisnis getok tular ini adalah lebih ke ilmu, lebih ke kebersamaan. Jadi saya pikir terima kasih Mas Bimo, Anda one of the best dari komunitas kita, dan insya Allah teman-teman dimanapun selamat menikmati paparan dari Mas Bimo. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kak Bimo. Oke, sorry. Belum masuk ya suaranya. Thank Iya, you, Kak Jo. ya, sip. Oke. Ya, teman-teman, jadi sudah clear ya bahwa kenapa sih harus emas gitu. Jadi sejak Zoom bareng-bareng kemarin dengan Bos Ben di video ini, saya pun menjadi, iya ya, daripada saya punya saldo mengendap di rekening, gitu ya, yang secara hari ke hari tergerus inflasi, mending saya jadikan emas. Dan pada waktu itu harga emas masih 800 sekian, belum sampai 900. Lalu saya belikan beberapa ke emas dan bersyukur sekarang harganya itu 1 jutaan lebih. Nah, di microgold ini simpel sekali teman-teman, hanya dengan mengubah uang kertas atau saldo rekening Anda dalam bentuk emas mikronya Bos Madiku, teman-teman sudah bisa bisnis bareng dan bisa dapat cuan gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kalau sudah bahas cuan ini kita harus segera next. Nah, kita lihat histori harga emas tahun 90 hanya 25.000 teman-teman. Kebayang nggak seandainya pada waktu itu kita punya 100 gram? Karena 100 gramnya di tahun 90 itu ya cuman 2,5 juta. Tahun 90, 100 gram emas cuma 2,5 juta. Kalau sekarang kira-kira berapa? Kalau seandainya waktu itu kita punya 100 gram. Kemudian di tahun 2000 ada harga emasnya 370 per gram. Kemudian tahun 2010 430 per gram. Lalu tahun 2020 kurang lebih 1 jutaan per gram. Dan pertanyaannya tahun 2030 nanti kira-kira berapa per gramnya? Nah, jangan sampai nanti di tahun 2030 nanti teman-teman baru sadar, iya ya, kenapa waktu kemarin nge-zoom sama Mas Vimo, saya nggak segera beli emas, atau saya nggak segera berbisnis emas gitu. Karena saya juga mengingat, oh iya ya, tahun 90, sayangnya saya masih bayi. Gitu. Ketika saya belum bisa beli emas, kalau orang tua saya waktu itu beli emas, wah sekarang nilainya udah besar juga gitu. Dan jangan sampai penyesalan itu terjadi di tahun 2030 gitu. Jadi sekarang bagi teman-teman yang ada saldo rekening atau uang kertas mengendap ya, daripada nanti dikena rayap ya, mending dialihkan ke microgold untuk bisnis bareng dan cuan bareng. Nilainya selalu meningkat ya, cenderung naik dan ada bisnis cuannya gitu. Kemudian ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa emas akan naik 120% di tahun 2023. Ini berita tahun lalu. Kemudian ini juga sama ya, dan bahkan Cina itu sampai borong ya. Cina sampai borong emas 32 ton. Kira-kira karena iseng atau karena sesuatu nih gitu ya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman sepakat kalau mau berdagang belajarlah dari Cina. Nah, ini Cina nih borong emas nih gitu. Artinya ada sebuah potensi, dan ini tahun ini adalah tahun resesi, walaupun tidak terasa resesi ya di Indonesia ya, namun harga emas cenderung naik. Nah, kemudian toko emas ini selalu ramai dan banyak yang pengen beli sebenarnya, tetapi budgetnya terkendala, dan banyak masyarakat yang belum teredukasi pentingnya nabung emas. Ya, contoh toko emas ini selalu ramai nih. Tanggal tua, tanggal muda, mau COVID, mau BBM naik, mau minyak goreng naik, toko emas mesti ramai. Jadi waktu itu saya ngantar istri untuk beli emas ya. Ketika ke mall pun lewat toko emas ya ramai gitu. Ya. Jadi waktu saya ngantar istri beli emas itu saya kepikiran gini, enak ya punya toko emas itu. Kayaknya nggak perlu ngiklan cari customer gitu. Asalkan toko emasnya brandnya bagus gitu ya, itu customer datang sendiri. Orang sekaya apapun ke toko emas rela ngantri karena nggak ada antrian prioritas ya. Kalau di toko emas, kalau di bank kan ada ya. Gitu. Ya, ini saking potensialnya emas. Namun yang jadi problem adalah walaupun pengen punya emas, ada beberapa orang yang
budgetnya masih tipis. Gimana ya? Saya punyanya cuma belasan ribu gitu. Nah, solusinya adalah microgold ini. Microgold dari ukuran 0,01 bisa dari 11 ribuan kalau sudah jadi mitra. Ya. Kalau belum mitra harganya sekitar 15 ribuan, 14 sampai 15 ribu. Yang 0,01. Jadi bisa nabung emas seharga apa? Seharga bakso ya. Seharga seblak gitu ya. Nah, lalu ini teman-teman ada potensi di sini. Banyak masyarakat belum teredukasi keuntungan menabung dalam bentuk emas. Ya. Coba cek 10 teman dekat saat ini, siapa yang rutin nabung emas? Nah, apakah 1, 2, 3, 4, 10, atau malah nggak ada? Nah, kalau masih jarang, teman-teman bisa mengedukasi pentingnya nabung emas dan berbisnis emas, lalu mereka take action, maka teman-teman ada potensi cuan di situ. Kalau bermitra dengan Bosman Madiku, tapi kalau teman-teman sekarang satu RT diajak ke toko emas gitu ya, toko emas Bagong misalkan gitu ya, sampai di sana paling dapat ucapan terima kasih. Tapi kalau bermitra dengan Bosman Madiku, teman-teman dapat cuannya. Kemudian kalau peta kompetisi harganya sangat kompetitif, kemudian harganya seragam, tidak berlapis, mau orang beli banyak, beli sedikit, harganya dapat yang termurah, dan microgold ini secara online belum digarap serius, jadi teman-teman yang jago jualan online, potensinya masih sangat besar, dan bisa ditukar dalam bentuk antam. Ya, teman-teman bisa antamnya dikirim ke rumah atau datang ke ATM Dinaran untuk diambil juga bisa. Contoh ini waktu saya di ATM Dinaran, jadi kalau ngambil uang dari ATM itu sudah biasa, teman-teman. Kalau ini ngambil emas dari ATM. Gitu. Jadi ngambil emas dari ATM. Prosesnya hanya dari handphone, scan saja, terus mau ambil yang berapa, lalu input password, maka uangnya akan jatuh dari langit ya. Oh, sorry, kok uangnya. Emasnya akan jatuh dari ATM. Nah, ketika sudah berhasil, kemudian mesin ATM akan memproses dan emasnya akan jatuh di bawah sini ya. Tadi berapa saya ngambilnya 2 gram ya. 2 gram. Teman-teman yang ada di Jakarta boleh trial narik emas dari ATM ya. Jadi bentuknya seperti itu. Dan berapa gram tadi? 2 gram ya. Saya ngambil dari 2 gram. Oke, sama 2 gram juga. Gitu. Jadi bisa diantar ke rumah seperti yang tadi yang saya sampaikan di slide awal 15 gram atau bisa diambil di ATM. Harganya sangat kompetitif, harga mitra, harga umumnya, kemudian di tempat lain ada yang 0,01 itu 28.000. Di microgold itu cuma 14.000 harga customer. Yang 0,05 79, di kita hanya 63, jadi harganya sangat kompetitif. Di tempat lain kalau sudah banyak nanti gimana ya, apakah bisa ditukar antam? Kalau di microgold itu bisa. Jadi nabung, begitu banyak, 5 gram ditukar antam. Nah, mungkin ada yang mulai, wah ini cuan nih, potensinya tinggi nih. Gimana ya kalau saya bikin sendiri ya? Bikin reseller sendiri, nggak usah bermitra dengan Bosman. Boleh. Saya bikinkan ilustrasinya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin sendiri ya, reseller mandiri, teman-teman harus punya domain hosting, template reseller, lalu gaji admin dalam 1 tahun. Kalau ini pakai UMR Jogja, 2 jutaan lah gitu ya. Gaji tukang packingnya, kemudian totalnya berapa sih? 50 jutaan per tahun. 50 jutaan per tahun, belum biaya-biaya lainnya. Kalau misalkan nanti jasa kelola web, kalau belum bisa bikin sendiri, biaya packingnya, plug ban dan lain sebagainya ya, gunting dan lain sebagainya, lalu upgrade hosting kalau lemot, kalau pesertanya sudah banyak, resellernya banyak, mentoring skillnya gimana kalau nggak bisa ngajarin sendiri, lalu modal produknya, ya, kira-kira berapa itu. Nah, kalau bermitra dengan microgold, teman-teman hanya dengan mengubah uang kertasnya atau saldo rekeningnya 2.950 dalam bentuk emas, ya teman-teman ini dapat semuanya, ya dapat semuanya, dapat emasnya berapa? 2 gram Oh iya. dalam ukuran mikro, ya. Jika didapatnya yang 0,01 semuanya kali 200 berarti kalau dijual kembali di harga 15.000 itu sudah dapat angka 3 jutaan gitu. Lanjut ya. Nah, ini bagi teman-teman yang bangun passive income, ini
teman-teman dengan kerja tim bisa punya potensi 100 juta per bulan income-nya dalam waktu 1 tahun. Jadi bonus marketing micro goal itu ada 3, hanya ada 3 dan simple banget. Kalau ada mitra baru, teman-teman bisa taruh di grup sales sebelah kiri dan grup sales sebelah kanan. Ya. Jadi kalau ada mitra baru, boleh ditaruh grup kiri, grup kanan. Ada satu mitra yang bergabung dengan satu hak bisnis, satu bro tadi, teman-teman dapat bonus referral itu senilai 150.000 atau bonus afiliasi senilai 150.000. Kemudian jika si merah ini bermitra dari si kuning, ya si kuning yang dapat. Gitu ya. Itu juga sama, taruh di kanan dan di kiri. Nah, merah sama putih ini bukan dari kita, tetapi bagian dari grup tim kita. Nah, kalau di grup tim kita ada 3 di kiri dan 3 di kanan, teman-teman dapat bonus tambahan lagi 450.000 dengan flash out 30 pasang per hari atau 4,5 juta per hari. Kalau kali 3 dalam waktu 1 bulan sekitar berapa? 105 juta ya, 100 juta lebih lah. Gitu. Nah, kemudian ada juga bonus strong group sales ya. Syaratnya mencapai 51 di kiri dan di kanan, grup salesnya. Jadi misalkan di grup sebelah kiri timnya besar, di kanannya belum besar tapi sudah mencapai 51, yang besar ini per satu bro, per satu hak bisnis, teman-teman dihargai bonus, dapat bonusnya berapa? 25.000. Jadi contohnya 130.000 di kiri dan 51 di kanan, ini berarti 25 ke 81, 2.025.000, dan ini dibayarkan per kelipatan 10, dan untuk bonus yang grup sales kiri dan kanan tadi dibayarkan setiap hari Rabu. Ya. Nah, contoh komisi bro, ini jadi saya tuh punya 24 bro, teman-teman, sampai di titik ini ya. Goalsnya nanti sampai 31 bro, 31 hak bisnis, karena memang potensinya besar dan saya sangat yakin dengan Bosman Mardigu. Ini salah satu contoh bonusnya. Ya. Jadi saya punya 24, ada yang 27 juta, 18, 19, ada yang 5 juta, gitu ya. Dan yang lainnya tidak saya screenshot ya. Dan juga ada reward untuk ikut cruise ya. Jadi 4 hari 3 malam ya. Syaratnya hanya 50 di kiri dan 50 di kanan bro. Sebelum 15 Maret. Jadi ini masih ada sekitar berapa hari ya? 12 harian lagi untuk qualified teman-teman, dan ini ada beberapa teman yang sudah qualified termasuk Mas Fajri ya, yang fotonya belum di sini ya. Dan ini contoh ada hasilnya dari Kak Paula yang ngerjain ini mungkin kurang lebih sekitar 3 bulanan dapat 18 jutaan lebih ya. Ini masih kerja di awal, artinya seperti gulungan bola salju. Kalau di awal biasanya kecil tapi makin lama makin gede. Karena di awal-awal saya pun juga mengalami hanya sekian, tapi sekarang juga sudah lumayan gitu. Nah, yang saya pengen dengar testimoni nih dari salah satu teman yang sudah qualified cruise, yang masih anget. Ini ada Kak Jo ya, Kak Jo monitor Kak Jo. Boleh dinyalakan mic-nya Kak Jo? Halo, Masih ya. ya. Oke Kak Jo, boleh share nih kira-kira gimana pencapaian cruise-nya, lalu bisnis microgol ini seperti apa? Boleh share sekitar 5 menit buat teman-teman punya gambaran tentang bisnis right owner-nya Bosman Mardigu ini. Silahkan Kak Jo. Oke, thank you ya Kak Bimo. Selamat malam teman-teman semuanya. Sorry ya malam ini nggak bisa on kamera. Ada kondisi khusus tertentu di rumah ya, sorry ya. Oke, sedikit sharing aja teman-teman. Saya Jo, saya ada domisili saya di Cirebon, asli Palembang. Dan saya bergabung di Microgol Bisnis Bosman ini sekitar 3 bulan ya, 3 bulan. Di awal belum pernah kenal juga ya, dan benar-benar masuk itu berdasarkan karena percaya sama Bosman aja. Ya, jadi saya termasuk salah satu fansnya Bosman juga setelah melihat video Bosman tentang yang sadar kaya Erpat ya, yang tadi Kak Bimo ceritakan ya. Nah, setelah bergabung saya mencoba beredukasi, cerita, cari partner yang sekira-kira punya visi misi yang sama seperti saya, pengen gedein bisnis Microgol sama-sama. Ya, dari situ saya ketemu Kak Paula, ada Kak Papin juga ya, dan beberapa mitra yang satu angkatan MMBC di kelasnya Bosman Mardigu. Ya, jadi
puji syukur banget ya dalam waktu singkat ya, karena kita memang kelompok bermain juga, kelompok kemana-mana bareng. Ya, jadi kita ya di awal memang cuma happy-happy aja teman-teman ya, happy-happy bisa pegang emas ya kan, bisa bisnis bareng Bosman, bisa ketemu Bosman terus ya kan. Banyak sekali lah benefit-benefit yang kita dapatkan lewat bisnis emas ini teman-teman. Ya, jadi seperti kata Kak Bimo tadi ya, bahwa kita salah satu kunci kesuksesan itu adalah untuk bisa punya cycle baru, ya, punya komunitas baru. Ya, puji syukur kami bisa ada di cycle ini, ketemu banyak sekali pebisnis-pebisnis luar biasa. Ya kan, saya juga bertemu dengan banyak orang-orang hebat, termasuk Kak Bimo juga ya. Kak Bimo ini juga spesialis hypnoselling juga teman-teman ya. Jadi di luar micro goal ya Kak Bimo juga banyak mengajarin kami banyak hal ya di luar micro goal. Jadi bisnis micro goal ini cuma salah satu aja teman-teman dari bisnisnya Bosman. Ya, nah kita beruntung banget kita bisa mencicipin semua ya apapun yang dimiliki Bosman, kerjain bareng-bareng rame-rame, happy-happy bareng sambil jalan, sambil kerjain bisnis ya. Kita jalan-jalan ada apa ya boleh dibilang ya, sambil jalan sambil cuan gitu. Makin kita happy, makin kita hoki ya, kita cuan terus ya. Makanya di grupnya Kak Bimo kita disebutnya grup happy hoki teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, puji syukurnya FYP Family, komunitas yang saya buat, komunitas kecil ya buat kumpulnya teman-teman saja. Per hari ini ya sudah lahir 6 tiket cruise ya, puji syukur banget, thank you banget buat pimpinan Kak Bimo selama ini, kepada kita semua Kak Bimo, thank you. Ya, dan kami targetkan di sisa waktu 13 hari ini mudah-mudahan bisa tercipta 20 tiket. Ya, saya benar seperti kata Kak Bimo ya, di awal-awal ketika kita baru membangun, kami ya boleh bilang mengasah ya kan, jatuh bangun, cari pola dan lain-lain. Tapi ketika kita dapat AHA dari banyak mentor ya termasuk Kak Bimo yang di detik terakhir kita ketemu, wah ternyata begini, ini mudah nih, ini gampang nih, kita visualisasiin ya kan, ada ilmu juga dari Kak Bimo tentang vibrasi positif dan energi. Banyak sekali kita dapat dari Kak Bimo, teman-teman. Ya, sehingga ketika kita dapat AHA itu seketika kita temuin pola, dan tiket cruise ini kalau boleh dibilang 4 terakhir itu datang setelah kita minta private waktunya Kak Bimo. Walaupun saat itu Kak Bimo kurang fit ya, sorry banget Kak Bimo ya. Tapi beliau masih meluangkan banyak waktunya buat kita ya, karena memang kita serius mau jalan di bisnis ini teman-teman. Ya itu puji syukur banget, sekali lagi ya mau ucapin thank you ya buat Kak Bimo. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, yuk teman-teman kita sama-sama sukses bareng di sini. Banyak sekali proyeknya Bosman di masa depan teman-teman. Micro goal ini hanya salah satunya gitu loh. Ya seperti teman-teman lihat ya, dulu cuma micro goal, sekarang ada Road to Beyond kelasnya Bosman. Kemudian depannya lagi mungkin ada power bank dan masih banyak sekali ya bisnis-bisnis yang bisa dikolaborasiin dalam bentuk BRO ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya, sekiranya bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Salam sukses selalu, makin happy, makin hoki. Thank you Kak Bimo. Oke, thank you Kak Jo, mantap sekali ya. Jadi memang bisnis sangat simpel karena teman-teman tuh sudah disediakan konten-kontennya untuk berpromosi, untuk edukasi. Teman-teman hanya tinggal share di media sosial, teman-teman hanya tinggal edukasi pentingnya menabung emas, kemudian setelah itu teman-teman undang mereka ke Zoom. Ya, bagaimana mereka supaya Zoom ada di sini, kita dapat circle baru, ketemu orang-orang hebat, bisnis bareng-bareng, peluang cuannya jauh lebih tinggi. Ya, peluang cuannya jauh lebih tinggi. Nah, sedikit lagi, sekitar 5 menit lagi saya izin untuk menyelesaikan slide presentasi sebelum kita lanjut ke tanya jawab ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah bisnis apa yang dengan modal 2.950.000 bisa punya passive income 100 juta dalam waktu 1 tahun? Kira-kira bisnis apa gitu? Mungkin supaya punya passive income ya teman-teman, bukan active income. Biasanya passive income itu didapat ketika orang bangun kontrakan, kos-kosan, disewakan gitu ya. Tapi modalnya berapa? Nah, ini modalnya hanya 2.950.000 teman-teman. Namun hati-hati dan waspada ya. Kenapa? Karena banyak orang yang sengaja memilih cara yang susah, walaupun sudah dikasih tahu cara yang mudah. Nah, kalau saya dan beberapa teman-teman yang ada di sini sudah sama-sama sepakat bahwa saya lebih memilih kerja 1% dengan 100 orang daripada kerja 100% namun seorang diri. Jadi saya setelah mengenal Bosman itu, saya kolaborasi. Saya bikin kelas TikTok, saya kolaborasi. Saya bikin project apapun, saya kolaborasi.
dengan orang-orang hebat, dengan orang sefrekuensi, hasil cuannya jauh lebih besar gitu. Nah, jadi daripada kerja 100% seorang diri, mending 1% aja tapi bersama 100 orang. Kemudian Bapak investor dunia ini mengatakan bahwa jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, Anda akan bekerja hingga mati. Artinya apa? Kalau teman-teman belum punya passive income, teman-teman akan dipaksa kerja seumur hidup. Ya, jadi kalau merem nanti tidur nanti malam, saldo rekening tidak bertambah, berarti belum punya passive income, siap-siap dipaksa kerja seumur hidup. Nah, bagi teman-teman yang sedikit lagi memutuskan untuk pensiun atau pengen punya passive income, kerja bareng-bareng di komunitasnya Bos Madiku, malam ini adalah kesempatannya. Kemudian cara bermitra, teman-teman bisa menghubungi yang memberi informasi Zoom malam ini, kemudian dibimbing sampai menghasilkan. Ya. Jadi ini salah satu contoh saya mengadakan MLP kemarin di Jogja, dan nanti saya akan adakan di Jakarta di hari Minggu tanggal 12. Saya akan full tularkan semua ilmu saya bagi teman-teman yang pengen menarik impian dengan cepat. Jadi di luar sana orang-orang itu mengejar impian, mengejar uang. Nah, di MLP Jakarta ini saya ajarkan bagaimana kita menarik goals, menarik impian, menarik uang. Karena goals itu bukan dikejar, melainkan ditarik dengan vibrasi dan energi. Lalu teman-teman yang punya masalah problem mental block, nanti kalau gagal gimana, nanti kalau ini, kalau itu, beberapa analisa negatif, ya mental block di awal, teman-teman saya akan ajarkan teknik EFT, Emotional Freedom Technique, bagaimana teman-teman di situ belajar ketika ada pikiran negatif, bisa mental block itu dibereskan seketika. Termasuk teman-teman yang minder, yang nggak pede, yang pengen lancar ngomong, dan sebagainya, beberapa teknik hipnosis akan saya bagikan free buat teman-teman di tanggal 12 ini. Jadi pastikan teman-teman mengambil keputusan tepat. Kalau ilmu itu diuangkan, mungkin 15 jutaan, nggak cukup gitu ya. Tapi saya bagikan dari pagi sampai malam. Itu. Ya, ini contoh MLP di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Itu. Dan saya juga rutin untuk mengadakan Zoom, teman-teman. Rutin mengadakan Zoom mingguan, dan nanti bisa jadi sudah ada beberapa yang mengadakan Zoom, tidak harus selalu saya, karena saya pengen juga teman-teman, seperti Kak Jo ini juga sudah mandiri, bikin Zoom sendiri, ada grup dari tim Avenger juga sama, bikin Zoom sendiri, dan memang saya lebih senang, yuk kita belajar mandiri, belajar percepatan, siapa yang pengen berkembang di bisnis ini, saya sangat support, saya siap ngajarin. Nah, sebagai akhir penutup, sebelum saya buka pertanyaan, saya ingin berbagi sedikit cerita ya. Saya lama sekali nggak cerita tentang ayam, jadi saya rindu untuk menceritakan ini. Salah satu cerita favorit saya. Jadi kemarin ini cerita versi saya, jadi karena saya yang cerita ya suka-suka saya. Kemarin waktu RTB di Malang ya, di sebuah perbukitan itu ada telur elang. Telur elang di atas pohon, kemudian ketika ada angin hujan, karena musim hujan, musim angin, telur itu jatuh, teman-teman. Gelundung ke bawah, tapi nggak pecah. Kok bisa? Ya bisa, karena kan cerita saya. Gitu. Jadi gelundung ke pemukiman warga, sampai dia tuh masuk ke kandang ayam. Nah, di situ ada telur-telur ayam yang diengerami induknya. Nah, induknya ini dikiranya ini telurnya juga. Diengeramilah bareng-bareng, akhirnya menetas. Gitu. Nah, ketika menetas, bertumbuh dewasa, mereka bisa jalan bareng-bareng ya. Si elang ini suatu ketika melihat di atas, loh, ibu-ibu gitu kan, mae-mae gitu, bahasa Malang apa ya, mae-mae gitu ya, mak-mak gitu. Itu di atas kok ada yang mirip kayak aku ya, kok bisa terbang tinggi ya. Gitu. Ibunya bilang nih, itu elang, kamu itu ayam, kamu nggak bisa terbang, kamu tempatnya hanya di bawah saja. Jangan coba terbang, jatuh sakit nanti. Kamu itu ayam. Nah, si anak elang ini, dia mulai nanya ke teman-temannya, ke kakak dan adik-adiknya gitu ya. Dia nanya, dek, bro, sis gitu. Itu loh, itu kan kayak aku sama persis, dia bisa terbang loh. Berarti aku bisa terbang juga ya gitu. Nah, si anak-anak ayam ini bilang, kamu itu ayam. Kamu itu ayam, itu elang. Hati-hati, jangan bermimpi terbang tinggi.
jatuh sakit nanti kamu. Ya, kamu itu ayam. Nah, sampai ada suatu ketika ayam dan induknya ini sedang tidur siang, nah, si elang ini kepo nih, dia manjat pohon, naik, lalu dia coba lompat di pohon yang padahal pohon itu di tepi jurang ya. Dia lompat di tepi jurang, dia terjatuh ke bawah, terpleset gitu ya. Dan sebelum dia menyentuh tanah, dia coba seperti elang tapi nggak bisa. Akhirnya ada induk elang yang melihat di ketinggian, dia langsung samperin dia, didekati lalu bilang, "Hei, kamu itu elang, kepakkan sayapmu, terbang tinggi, bebas di angkasa." Kalau dia coba kepak-kepakan sayapnya, diajari, suruh niruan, dan sebelum jatuh di tanah, dia bisa terbang tinggi bebas di angkasa. Nah, mana dari cerita ini teman-teman? Jadi saya berdoa, saya mendoakan malam ini ada kabar baik, ada informasi menarik. Semoga saja setelah ini teman-teman tidak ketemu ayam-ayam. Ya, tidak ketemu ayam-ayam. Ayam itu gimana? Nanti habis ini teman-teman cerita, ada bisnis bagus nih, bisnis emas, barang buat saya madiku, potensi income-nya 100 juta per bulan. Gitu. Lalu ketemu ayam, kamu itu ayam, jangan mimpi bertinggi-tinggi lah. Udah kerja aja yang pasti, nggak boleh kayak gitu, gitu kan. Kamu itu ayam, hati-hati ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu berarti teman-teman dianggap ayam. Saya doakan teman-teman ketemunya elang ketika bertemu dengan sahabatnya gitu ya. Malam ini ada Zoom keren banget, minggu depan ada lagi. Jadi ada bisnisnya Bosman Mardiku untuk masyarakat Indonesia membangun ekonomi rakyat dari akar rumput, berbisnis emas, bisnisnya aman, potensial tinggi. Wih, keren banget itu. Bisnisnya apa? Bosman Mardiku. Wih, keren tuh. Kamu pasti bisa tuh berhasil. Udah yakin lah circle-nya Bosman kayak apa, orang-orang berhasil yang di coaching beliau kayak apa. Berarti teman-teman ketemu elang. Jadi saya doakan teman-teman setelah Zoom ini ketemu elang-elang yang mensupport teman-teman, memberikan kepercayaan, mendukung supaya terbang tinggi bebas di angkasa, financial freedom berkat salah satunya adalah bisnis Bosman Mardiku. Nah, sebelum saya tutup, saya buka beberapa pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Untuk ATM masih ada di Jakarta, jadi sebentar lagi nanti akan ada di beberapa kota. Saat ini masih hanya ada di Jakarta saja. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya rasa cukup jelas ya. Cara bermitranya tinggal menghubungi yang mengundang. Kemudian baiknya gimana? Karena ada paket hemat ya teman-teman ya. Ada paket hemat, langsung dapat emas 5 gram dan harganya lebih murah kalau teman-teman ambil 3 bru sekalian. Gitu. Terus tanggal 12 itu hanya khusus yang sudah mitra. Di Jakarta saya bagikan ilmu pendekatan hipnosis dan pikiran bawah sadar, bagaimana menarik impian, bagaimana hipnosis terselubung, hypnoselling, kemudian non-verbal selling, ya. Lalu tentang teknik-teknik self-hipnosis supaya teman-teman mampu tampil percaya diri dimanapun, dengan kapanpun, dengan siapapun dan kapanpun gitu. Nah sebelum saya tutup, mungkin 2 menit lagi ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Wis, tumben nih malam ini pesertanya keren-keren nih, sudah clear semua ya. Sudah sangat jelas, sangat gamblang ya. Tinggal bermitranya menghubungi yang mengundang. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di malam ini. Terima kasih yang sudah mengundang. Anda adalah elang-elang yang memberikan kabar baik buat sahabat-sahabatnya untuk bisnis bareng-bareng, bareng Bosman Mardiku, cuan bareng-bareng. Bisnisnya produknya emas, ya kan. Kemudian yang punya Pak Mardiku, teman-teman berada di circle baru bersama orang-orang hebat. Saya pun juga masih belajar dan saya bersyukur dari bisnis ini dipertemukan banyak orang hebat yang siap kolaborasi bareng, siap membesarkan bareng, siap bikin support sistem bareng-bareng. Oke, thank you juga sharing-sharingnya Kak Jo. Jadi teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tunggu sekitar setengah menit untuk kita close, dan teman-teman bisa menghubungi yang mengundang mengenai bagaimana supaya bisa bermitra dengan Bosman Mardiku. Oke, tidak ada, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman
Sampai ketemu di Zoom minggu depan, karena setiap minggu saya akan mengadakan Zoom. Teman-teman silahkan edukasi sahabatnya, temannya, untuk supaya hadir di Zoom. Saya yang presentasi, Anda yang cuan. Gitu. Sampai ketemu di minggu depan di Zoom di hari Kamis malam Jumat. Kemudian di hari yang lainnya bisa jadi ada oleh tim-tim yang lain. Dan sekali lagi saya berdoa, siapa tahu malam ini adalah peluang kesempatan yang menjadi salah satu bagian dari doa teman-teman, dan habis ini teman-teman ketemu ulang yang mensupport teman-teman terbang tinggi bebas di angkasa untuk financial freedom. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Kak Bimo. Yep, thank you juga.